Kang Iwir juga, sama tim bis lingkungan juga di sini juga, pengelola di Pedagas juga. Kami di sini kelembagaan di bidang lingkungan sosial non profit lah gitu ya, makanya kita welcome saja teman-teman, malah asik, banyak keluarga di sini. Bagi kami berbagi ilmu itu bukan hal yang memang merugikan bagi kami, tapi itu asik bagi kami ya. Yang pasti moto saya sih sendiri, mungkin teman-teman juga sama, karena prinsipnya manusia adalah makhluk sempurna yang bisa sempurna jika saling menyempurnakan. Oke, kita lanjut. Mungkin Kang Nur akan memaparkan setintasnya tentang saung bubulak ini gimana sih Kang gitu. Mangga. Sakedap we. Singkat padat. Urusan Covid malahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nuhun. Oke. Wilujeng sumping ka Rai sadayat abdi meta sepuna di dieu insyaallah kepala 5. Aya Kang Andra, Kang San kabarinya kenal teh. Terus sieuna tehna ya teh anu kenal ya, saya sebut ya kenalan. Sesama orang tak kenal maka tak sayang. Sudah terang. Terus dijabarkeun ku Kang Ilham saha-saha di dieu. Inti nama kita semua berniat untuk berinteraksi antar mereka yang peduli terhadap lingkungan. Dalam satu wadah ada Pedagas ya, paguyuban peduli alam dan lingkungan Galuh Asri. Wilujeng sumping di saung bubulak. Saung bubulak itu salah sawios embrio, tetapi salah sawios titik sentral kanggo urang silaturahmi, berdiskusi sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna tentunya untuk lingkungan di pribadi dan lingkungan masyarakat. Saung bubulak kunaon namina bubulak teh hiji lahan amparan, urang campur bahasananya amparan di amparan disebabkan bengkok itu jadi milik pemerintah, milik desa. Kebanyakan ini di yang lainnya. Jadi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya, badeku perkebunan, badeku makam, badeku naon. Benten sareng tabet juga milik pemerintah, milik desa, kan? Kalau tabet itu merupakan hutan lindung. Yang hutan lindung yang tidak ditanami untuk budidaya. Nah, kalau bubulak itu kebanyakan dianggo kebon, dianggo naon itu. Ini sekitar yang dikelola 380 batang setengah hektar ya. Gitu yang dikelola itu semua 1 hektar sadaya namun ganggu makam sapali. Kunaon di makam? Pertama kenapa di bubulak? Karena dulu ini tidak terawat, jadi sudah bukan hutan lagi, karena hutan yang tidak berguna lah, karena banyak tanaman acak-acakan ya, belukar, semak belukar, pohon-pohon besar tidak terawat, kegunaannya berkurang daripada kita berdayakan dengan hasil. Terus terkena sangat itu karena jarang orang kesini, tidak terawat, jalan sudah tidak ini. Nah, saya berencana waktu itu untuk mengolah bahan ini, jadilah sini kunaon di makam, kita kontemplasi lah. Kita kontemplasi bahwa dari ada akan tiada, ada seperti itunya. Udah oke, engke bakal seperti itu. Jadi konotasi antara interpretasi karena makam teh ulah siung itu nya. Jadi justru orang teh introspeksi. Orang bakal itu naon ya. Salome eta teh apa yang akan kita perbuat nih sebelum kita seperti ini, seperti itu. Terus gitunya. Ya. Itu sedikit aya kene makas aya. Niat di dieu arempal salah sawiosna pemberdayaan kanggo urang, kanggo di luar urang, mengolah daya cipta dan daya hidup demi kesejahteraan.
pribadi dan yang lain. Jadi bekerja, kita terus bekerja di sini. Bekerja itu tidak hanya bisa dengan bekerja baik, tentu sajanya untuk bekerja kacakan, karena bekerja dengan baik. Bekerja baik, oke, untuk cekap dengan baik. Kita harus bekerja keras. Bekerja keras tidak cukup. Kita harus bekerja dengan ikhlas. Dengan ikhlas, penuh keikhlasan. Supaya ayah energi. Bekerja ikhlas juga masih kurang. Kita harus bekerja dengan cinta. Bekerja dengan mencintai. Nah, iya guys. Nah, seperti itu ya. Itu intinya seperti itu. Mengolah daya cipta bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berguna. Mengolah daya hidup bagaimana kita bisa memaknai alam di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian kita bisa ambil filosofis dari semua hal yang ada. Maknanya kita ambil supaya kita bisa berjalan dengan tenang untuk menghadapi arus yang demikian dahsyat ya, arus globalisasi ya. Nah, itu boleh ayah apa yang menyaranak. Seperti itu. Intinya seperti itu. Kita terus membuatkan silaturahmi dengan teman-teman, karena di Pedalgas juga di Saung ini juga sebagai media interaksi, banyak dari kampus-kampus ke sini, Uniku, dari PB, dari Uniga, dari Unsi, untuk seperti ini. Mereka minta sharing, penyadaran tentang lingkungan, tentang konservasi. Seperti itu. Ketahuilah bahwa kami kader-kader konservasi yang sudah bersertifikat agulnya, sertifikat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau resan para jawara Ciamis mah enten upami kenging ilmu di mana tentang konservasi, di kader konservasi Ciamis. Dalam tanda kutip mereka akan merasa oh ya begitulah, karena memang ketika ada kompetisi antar KKA itu kader konservasi alam itu tingkat jawaban itu Ciamis selalu dapat. Abah pernah juara 1 di tahun 2014 kalau nggak salah. 2011 Mbak. 2011. Berarti udah 9 tahun yang lalu. Kang Ilham baru-baru ini kader konservasi terbaik Jabar juga tahun 2017 ya. Ini yang ada saja. Abi terusan alhamdulillah 2018 saatnya junior senior pas kiprah namanya. Alhamdulillah Abi 2018. Terus kemarin ada Akirman juga, Iwan juga pernah seperti itu. Kemarin Katilu dia mau kahiji lah. Mang Arif kebetulan tidak kesini, beliau 2014. Jadi setiap ada perhelatan kompetisi itu selalu kita masuk kombinasi. Nah seperti itu Palinten Eta hiji anu pesan lah saran. Oh itu cari tepangkan itu pun bojo oke moka sahur nama saayatan saran teh pas sama abi nang nanya moka mung teguyu we sama da telebet paguyuban. Oke abi kenal Neng Dea oke ya aktor pernah bersama-sama dalam beberapa kali garapan ya di teater pernah mendapatkan aktor terbaik. Siapa ya? Nah itu saya titip saja bahwa terus bersilaturahmi, mengolah daya cipta, mengolah daya hidup dalam kebersamaan. Nah, percayalah bahwa kebersamaan itu adalah sebuah tonggak. Sekecil apapun tonggak itu, tetaplah tonggak yang bisa menopang berbagai harapan. Sakitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Nuri M. Nah, pamingkes sareng Abah langkung di aplikasi di lapangan. Moy sadacan jalan-jalan ngepoin ieu tempat sapertos kumaha wae. Sadacana urang kana ayalah PowerPoint saalit-alit mah kanggo mukakeun wawasan, tapi sadacan kana materi urang nonton heula potensi alam di Ciamis teh aya naon wae. Nawisna ieu.
Hitam rakung hasil aranjeun. Sade goreng ayam ciri. Anu hade disarekeun. Hirup goreng 3 bangke. Anu hade tingkah hade. Hirup espiritura. Nuhum. Hade goreng gusti. Anu hade tingkah hade. Hirup espiritura. Nuhum nuhum. Hade goreng anu gusti. Hade goreng anu gusti. Abah. Nah, kita mengrubikkan yang merupakan video tentang Gunung Sawal yang menjadi ikonnya logo Ciamis, tahu kan? Logo Ciamis. Nah, ada Gunung Bogor itu Gunung Sawal. Dan alhamdulillah video potensi alam ini terbaik ketiga nasional di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, selanjutnya kenapa sih kita giat di lingkungan gitu, terus peran saya seperti apa, terus harus gimana, saya gelap nih tentang alam, tentang apa, why not, mengapa tidak gerak dengan lingkungan ya. Jadi awalannya kayak gimana kita akan bahas. Oh, sebelum ke materi ada video pembuka satu lagi. Ini kegiatan salah satu Moka tahun berapa ya? Ini tahu ingat? 2015 ya. 5 tahun yang lalu. Ini pas kita giat sama Net TV tentang Indonesia bagus. Budaya. Kalau ini kan bisa kayak
ngomongin soal hutan pegunungan Priangan gak akan ada habisnya. Pasti aya wae hal nu unik jadi bahasa. Seperti di suaka Madrasah Gunung Sawal di kampung halaman Abdi. Suaka Madrasah Gunung Sawal mempunyai potensi sumber daya alam flora dan khas. Naon wae eta? Ya hayu atuh ikut abdi sareng rerencangan jelajah. Yang ceritanya mageula kami abdi ieu Suni Aisyah. Sih. Panggil wae ieu. Menjelajah atau banget karena trekking mah tos tembok depan. Sabab baru-baru ieu abdi terlibat sekali ada konservasi. Jadi trekking ieu abdi punya misi khusus. Menempati lahan seluas 5.567 hektar, suaka Madrasah Gunung Sawal merupakan habitat sejumlah satwa langka. Sejak dari apa yang berada di Jawa itu macam itu. Bukti nanya ieu tah. Di jalur trekking kami sering nemuin jejak kaki macan tutul Jawa. Didokumentasikan heula kangge kebutuhan penelitian nanti. Biasanya sudah disertasikan trekking ke suaka Madrasah Gunung Sawal yang bukan gampang. Jalannya tos pasti licin, jadi hati. Bukan fauna wae. Soalnya antara tumbuhannya dibahas. Contohnya bunga anggrek. Nah, ini masih kami sadaya. Lepasan satwa yang dikenal dengan nama lokal baru-baru ini bertujuan untuk keberlangsungan ekosistem kawasan. Menjaga serta meningkatkan populasi jenis primata sebagai satwa endemik yang jumlahnya kian berkurang. Karena berdasarkan Lembaga Konservasi Alam Internasional, hutan Jawa atau yang disebut Javanus masuk dalam kategori kritis dan termasuk satu dari 25 primata yang paling terancam punah di dunia. Disebabkan karena kerusakan habitat, perburuan, dan perdagangan untuk pemeliharaan. Kasihan pisan euy. Padahal hutan Jawa memiliki peran penting sebagai penyeimbang ekosistem alam serta mengendalikan hama serangga yang berpotensi penyerang. Jangan pernah membeli kukang, jangan pernah memelihara kukang, karena kukang lebih bermanfaat di alam. Kukang Jawa yang kami lepas itu merupakan hasil setelah warga. Dulu, kondisi kukang Jawa ini sangat memprihatinkan, bagus dan luka. Butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun lamanya untuk kembali memberikan kesehatannya. Suaka Madrasah Gunung Sawal merupakan salah satu habitat alami hutan Jawa yang penting di Jawa Barat. Kawasan ini memiliki potensi cukup bagus dari segi ketersediaan makan, tempat berlindung, dan air sebagai komponen penting suatu habitat. Selain hutan, kami juga biasa monitoring satwa lainnya, yaitu macan tutul Jawa. Dengan cara memasang kamera trap seperti ieu. Kamera trap kami pasang di batang pohon yang berada di tengah hutan. Kamera itu biasanya dipasang sedikit 30 cm di atas tanah agar memudahkan pengamatan. Macan tutul atau nama Panthera pantera adalah kebanggaan kami, orang Ciamis.
Santuy. Karnivora besar ini merupakan satu yang terus menurun jumlahnya di alam liar. Meski belum bisa memastikan populasi totalnya, namun berdasarkan hasil monitoring kami sudah berhasil merekam 7 macam tutul Jawa di kawasan ieu. Maka pisan euy. Sebagai primata nokturnal, hutan Jawa akan aktif pada malam hari. Makanya tiap malam kami rutin monitoring di kandang habituasi. Tujuannya untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan baik. Jika kupang Jawa ini dirasa sudah mampu beradaptasi, tentunya akan kami keluarkan dari kandang habituasi untuk mengambil pasien ke habitat aslinya. Tujuannya agar mereka bebas dan dapat menambah populasi kukang Jawa yang semakin berkurang. Nah itu sebagian kegiatan teman akang-akang teteh-teteh ya di Gunung Sawah mengenai konservasi kukang Jawa. Di antaranya juga Kang siapa? Nama kan? Ini pernah ikut di ini ya waktu Hari Primata dulu kan? yang Nah, kukang ya. iya betul. Nah itu salah satu kegiatan kami selain di in situ ya. In situ itu kita katakan in situ itu karena di alam. Kalau ex situ itu di luar kawasan. Nah diantaranya kemarin kita ngumpulin beberapa komunitas ya diantaranya teman-teman dari Mojang Jejaka yang memang mengkampanyekan gimana sih pelestarian Nonoman Sunda khususnya Kabupaten Ciamis bahwa begitu banyak dan mendapatkan informasi begitu banyak terkait dengan primata khas yang ada di Gunung Sawal itu sendiri. Sedangkan kan populasinya yang diinformasikan sama rekan-rekan tim yang lainnya yang kita berorasi untuk mengkampanyekan untuk stop kukang ya ayah. Iya, betul. Itu karena di Gunung Sawal sendiri itu kan sudah makin kesini semakin menurun gitu si keberadaan kukangnya. Maka dengan kita mengikuti kegiatan seperti itu mensosialisasikan bahwa jangan mengambil, jangan berburu, jangan jadikan itu sebagai ternak ataupun peliharaan, maka kita harus tetap menjaga kukang itu sendiri. Nah gitu salah satu kegiatannya seru asik. Jadi jangan sampai mikirnya aduh harus apruk-aprukan ke leuweung atau gimana. Kita giat lingkungan itu nggak selalu di kawasannya, makanya ada istilahnya ex situ dan in situ. Nah kita akan bahas apa sih konservasi alam itu tadi, yang tadi mengelola satu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan satwa. Jadi bukan kayak ngegel cengek gigit di waktu itu, lada di waktu itu, tapi ini secara kontinu akan terasa bagi kita. Pastilah teman-teman udah tahu tentang konservasi alam itu apa. Terus siapa? Ya kita manusia, karena manusia itu dalam sisi agama pun sebagai khalifah di bumi ya memang harus menjadi. Kenapa saya logonya tuh avatar? Tahu nggak? Punya 4 elemen. Air. Avatar. Nah, avatar kan dia sifatnya pengendali kan. Ya kita pengendali, kita tidak bisa memiliki dan kita tidak bisa membuat, tapi kita bisa mengendalikan. Paham kan? Ya misalkan alam itu rusak, alam itu lestari, ya kita yang bisa melestarikannya karena perbuatan itu dari kita juga. Kemudian dari kapan sih? Ya dari anak-anak sampai kita tua melaksanakan konservasi. Ya makanya anywhere, anytime, dimanapun, kan, kapanpun gitu. Kemudian mengapa sih harus komunitas? Karena base konservasi itu, pelestarian alam itu base tonggak garda terdepannya memang komunitas. Di sini komunitas itu mempunyai sisi yang memang menjadi media strategis, media taktis, media efektif dan ekonomis. Kayak gini,
misalkan sharing-sharing kayak gini, kalau misalkan kuliah harus ngeluarin berapa SKS. Tapi kalau misalkan sharing kayak gini kita bisa dapat ilmu tadi dari akangnya yang pernah ikut giat seperti apa, ke adik-adiknya yang belum pernah nanti berbagi wawasan. Karena yang tadi saya bilang, manusia makhluk sempurna yang bisa sempurna jikalau kita saling menyempurnakan. Nah, itu kemudian bagaimana memulainya? Nah, di sini kan ada potensi alam di sekitar kita dari mulai mungkin next ya, kalau kegiatan-kegiatan bergiat konservasi itu jangan muluk-muluk pengen penanaman banyak atau seperti apa. Mulailah dari diri sendiri. Contoh, kita kemana-mana bawa tumbler. Itu salah satu giat kecil ya mengenai lingkungan. Nggak apa-apa kalau memang nggak tahu atau belum sempat terpikirkan ya. Mungkin nextnya Kang bisa kalau kegiatan bawa tumbler sendiri ataupun sedotan yang dari stainless atau apa gitu. Nah kan kayak gitu, itu salah satu bukti kecil dari kita untuk giat konservasi atau giat pelestarian alam. Karena hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, oleh siapa? Oleh kita. Maka dari sini ada foto yang kering dan yang subur. Arahnya mau kemana yang bisa nentuin ya kita kan manusia sebagai pengendali. Nah kemudian keragaman komunitas, ada komunitas nyata. Kalau disebut komunitas nyata mungkin contohnya saya misalkan dengan pedalgas, dengan praktisi lingkungan lain yang memang notabene basicnya di lingkungan. Kemudian komunitas maya, itu komunitas maya ada media sosial, misalkan ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Kemudian komunitas imajiner. Nah, Paguyuban Moka ini bisa dikatakan komunitas imajiner yang bisa support untuk lingkungan. Nah, misalkan jauh ya, Moka ke lingkungan apa sih hubungannya? Nah, kita akan bahas komunitas imajiner itu gimana sih perannya di konservasi. Makanya di sini ada statement, biasanya komunitas imajiner itu, saya tidak pernah ke hutan, saya tidak tahu mengenai tumbuhan dan satwa langka. Komunitas saya bukan dalam pencinta alaman, atau komunitas saya tidak ada hubungannya dengan konservasi. Ini rumus atau statement seperti ini bisa dipecahkan karena hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan konservasi. Manusia hidup di alam dunia, hidup di bumi pasti berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalau misalkan nggak ada hubungannya, berarti bukan manusia. Simpelnya seperti itu. Nah di sini ada sinergis. Tadi yang saya sebutkan, manusia adalah makhluk sempurna yang bisa sempurna jika saling menyempurnakan. Nah di sini pernah nih di Saung ini juga kita ngadain namanya kemah dakwah. Mereka santri, gimana sih caranya belajar nggak selalu dikobong gitu. Nah kalau dikobong kan mungkin penat atau gimana. Nah kajian mereka tentang fikih lingkungan, tentang hadis-hadisnya apa, lebih aplikatif ya. Nah, ini ada penanaman, ada main di sungai. Kebetulan sungainya ini belakang Saung ini, sungainya kita bisa tubing. Nah ini misalkan komunitas motor nih, Brotherhood, motornya besar-besar sama Harley ya. Tapi mereka care juga sama lingkungan. Karena memang bagi mereka kebutuhan oksigen ya. Coba bayangin, kalau misalkan kita sakit ke rumah sakit, bayar oksigen satu tabung berapa? Nah kita diberi kesehatan, bisa hidup oksigen sepuasnya gitu. Makanya kita harus bersyukur ya diberi kesehatan, karena kesehatan itu hal yang murah tapi mahal gitu. Kemudian nah ini waktu lintas komunitas kemarin Hari Primata, ada yang anak band, anak mural, atau yang suka bikin graffiti, terus ada anak skateboard juga. Mereka bisa campaign melalui bidangnya masing-masing. Contohnya anak band misalkan, mereka menyanyikan lagu-lagu akustik yang bertemakan alam. Kemudian yang bisa mural, lukisan-lukisannya tematiknya tentang lingkungan. Yang suka di clothing atau wardrobe itu bisa bikin baju-baju yang bertemakan lingkungan. Ya teman-teman di Moka yang menjadi brand atau apa ya, etalase frame-nya satu kota, misalkan duta, itu yang memang harus bisa menyampaikan hal tersebut. Nah salah satunya itu.
Nah ini anak-anak kita libatkan juga, tapi dengan porsinya mereka, biar mereka tahu gimana lutung, gimana surili dan sebagainya. Bahkan ini ada lomba lukis, tapi lukisnya bukan lukis ini ya, lukis di kertas satu lembar gitu, tapi bentukan wayang. Nah ini nih yang walaupun memang kertas gitu, tapi kita buatkan seperti wayang. Jadi culture and conservation-nya dapat gitu. Nah ini komunitas adat, pasti komunitas adat lebih paham kan, lebih paham tentang apa itu luwung larangan, apa itu luwung tutupan, karena konsep-konsep kearifan lokal esensinya sama dengan konsep modern sekarang, cuma packagingnya yang berbeda. Ibaratin saya punya nasi dibungkus daun pisang, ya disebutnya apa? Timbel kan. Teman-teman di sini punya nasi tapi ada yang di Tupperware, ada apa? Esensinya tetap dalamnya nasi semua kan, tapi packaging yang berbeda. Nah, istilah di konservasi pun sama. Istilah budaya sama istilah sekarang itu esensinya tetap sama, mau dari dulu sampai sekarang. Cuma kita harus bisa menyikapi, kalau bahasa Sunda kerennya ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi memanfaatkan media sosial, memanfaatkan IT yang ada dengan konsep-konsep tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal. Jadi saya diikat kemana-mana pakai pangsi, pakai pakaian adat, biarpun keseharian tradisional tapi wawasan halus internasional kayak gitu. Nah itu makanya dari itu ada amanat dari sepuh dulu ya, gunung tuh menang di lebur, lebab tuh menang di ruksak, larangan tuh menang di rupak. Itu merupakan konsep wejangan atau amanat yang mempunyai nilai-nilai konservasi yang bersifat set plan future. Ngerti gak set plan future? Jadi visioner. Jadi berpikirnya ke depan, jaganing geto gitu kalau bahasa Sundanya. Tidak seperti sekarang yang memang instan-instan. Itu ya, itu terus ada satu lagi kebetulan kenapa saya mengingatkan ataupun mengkampanyekan jangan khawatir kegiatan di lingkungan itu susah karir atau seperti apa, karena saya juga bisa ke Raja Ampat, ke Komodo, ke Sulawesi itu gara-gara main di hutan gitu. Itu diundang sama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Termasuk mungkin ini ada video teman saya juga yang sekarang masih aktif mengkampanyekan lingkungan. Pas ini pengambilan video pas Hari Konservasi Alam Nasional kemarin 2019. Namanya Wilda Situngkir. Tahu? Wilda. Sakit tuh ngajulak na gajah. Iya di Wekamas. Nah sebenarnya Nadine juga mau main ke sini cuma kepotong COVID. Gitu. Kepotong COVID. Ya? Taman Nasional Wekamas Lampung. Halo, saya Wilda Tafiana Situngkir. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2019. Spirit konservasi alam milenial. Halo. Semangat terus. Nah gitu ya, itu giat-giat apa ya, mis apa ini saya lupa lagi. Putri pariwisata. Putri lingkungan Supranasional kan. Nah itu supranasional. Kalau dia supranasional, saya supranatural. Nah itu salah satunya tadi bisa apa ya, interaksi dengan gajah dan lain-lain. Bahkan seleb-seleb lain kayak Sherina Munaf, Putri Patricia, terus Nadine Chandrawinata kan ada yang memang dia geraknya di sampah, di pantai mangrove atau ocean ya, laut ataupun hutan. Mereka jadi brandnya
beberapa produk juga, kemudian dari jadi dutanya beberapa instansi kementerian juga. Nah, jadi jangan khawatir untuk berkarir di lingkungan seperti itu. Dan lingkungan tidak hanya untuk karir, dan memang itu satu kebutuhan bagi kita semua. Ya, contohnya seperti itu. Nah, itu mungkin paparan singkat mengenai kenapa sih harus berkonservasi alam, terus kita harus ngapruk dalam artian ya mengenal lebih dalam alam sekitar kita itu seperti apa, karena fungsinya akan lebih terasa ketika kita masuk ke dunianya Langsung. sebelum kita ke jalan-jalan di sini. Ada yang mau ditanyain? Yo, paham nggak? Ini nggak nanya tuh bingung atau apa atau gimana? Sok tanya. Tanya apa ya? Kalian kan banyak tanya. Gitu ya. Tanya apa? Nah, yang pasti ini mah salah satu keuntungan kita bisa berbaur dengan alam ya. Ketika orang lain kena lockdown, dalam artian di Jakarta lockdown dan lain-lain, logistik mungkin susah masuk, tapi kita harus bersyukur bisa hidup di desa ya, yang berkaitannya dengan alam, makan bisa metik bisa normal ya. Ya. Kalau di Jakarta nggak ada uang udah nggak bisa makan, kalau di desa nggak ada uang masih bisa makan. Karena bisa ada ubi, ada sape ya, ada cengeng. Mental mana? Seperti tadi kan lalap-lalapan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Aulia Ramdhani. Izin bertanya, sejauh ini pernahkah terjadi bencana di Gunung Syawal, dan apabila pernah ada, bagaimana cara menanggulangi dan kemudian apa tindakan preventif atau pencegahan untuk bencana alam itu terjadi kembali? Bagus sekali pertanyaannya, beri apresiasi. Nah, bencana ya, itu salah satu kata kunci kenapa kita mewajibkan konservasi alam. Karena yang namanya keputusan atau kehendak Tuhan kita memang nggak bisa memungkiri, tapi ikhtiar itu harus ya. Ya, salah satunya dengan memelihara alam, meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Pernah terjadi bencana tahun berapa ya, banjir bandang di Padamulia. Banjir bandang di Padamulia karena penahan airnya, pohon ya yang menahan air itu udah nggak ada. Ketika hujan terjadi run off tuh bukan air saja yang turun, tapi batu, tanah, dan material lainnya turun. Terus cara preventifnya, satu, ada 3 metode pencegahan, pencegahan ya, penanggulangan, dan pasca bencana. Yang ke satu, pencegahan. Ada kan peribahasanya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Mengobati mah mahal, dalam artian udah kena kerugiannya besar harus menggantikan. Lebih baik mencegah. Mencegah dari mulai apa? Ya kegiatan kita ini dengan mengeserkan teman-teman, ataupun kalau ada sampah buang ke tempatnya atau seperti apa. Itu salah satu metode untuk kita share sesuai apa yang kita mampu gitu. Kita jangan muluk-muluk orang lain bisa gini-gini. Mampunya kita di mana? Ya disitulah yang kita aplikasikan. Yang kedua, penanganan ketika penanggulangan bencana. Ketika ada bencana, kita harus tahu alur prosedural, dalam artian yang nangani bencana siapa sih? Ada BPBD, misalkan ada PMI ataupun aparatur setempat, SAR misalkan. Nah, kita dengan jejaring seperti ini ya, siapa tahu misalkan siapa ya, misalkan diantara kalian ada yang tahu dengan saya, misalkan ada yang kenal dengan SAR, nge-share di paguyuban di tempat ada terjadi nanti link komunikasi itu, jejaring itu bisa efektif untuk
namanya istilahnya quick respon itu gitu, atau respon yang cepat. Nah itu salah satunya ya untuk penanganan, karena kita mampunya dibatas itu berarti di situ gitu. Jangan misalkan ketika bencana pengen turun ke lapangan, karena kan memang ada prosedural yang harus ditempuh. Siapa tahu kan ketika itu ada susulan atau seperti apa, memang itu yang kemudian. Nah ini peran teman-teman bisa diaktifkan di situ ketika bencana atau pasca bencana. Itu biasanya orang yang terdampak bencana itu ada yang namanya terapi healing ya, trauma healing atau terapi healing. Biasanya kan yang kena bencana anak-anak kecil atau orang tua. Kadang Pangandaran misalkan dulu ada tsunami, gempa dikit chaos, panik ya. Nah kita itu ada yang namanya trauma healing ya, trauma healing. Menormalkan lagi emosional atau psikisnya mereka dengan cara-cara kita. Contohnya waktu banjir bandang Garut, teman-teman turun untuk menetralkan traumanya anak-anak dengan permainan yang berbasisnya air. Contoh main tembak-tembakan yang airnya yang tadinya trauma nggak mau mandi sama sekali pun bisa mandi. Karena kan kadang ada yang namanya fobia ini ya. Fobia itu kan sulit ya. Sulit, misalkan contohnya takut sama ulet misalkan. Mending ya takut sama ulet. Ini takut sama air gitu. Ya? Mending itu nggak mandi. Minum. Itu yang lebih parah. Gak minum kan. Minyak. Bisa sampai seperti itu parahnya ya. Makanya ada trauma healing. Nah teman-teman yang bisa public speaking, gimana nih ngobrol ke anak-anak, gimana nih ngobrol ke orang tua, gimana nih ngobrol ke sesama, itu yang memang bisa diefektifkan di kita. Nah selain mengkampanyekan tadi tentang penanggulangan bencana, paham sampai sana? Ya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Fethi Nurhaini. Izin untuk bertanya, Akang. Yang pertama mungkin aku sendiri gitu ngerasa kayak takut aja gitu untuk pergi ke hutan. Gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa insecure itu sendiri? Nah terus yang kedua, apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita pergi untuk konservasi hutan, atau standar life savingnya itu apa aja? Bagus, beri aplaus untuk pertanyaan. Oke, yang pertama bagaimana caranya menghilangkan rasa takut jalan-jalan ke hutan ya? Dengan banyaknya aktivitas seperti ini, karena step by step ya, misalkan ke kebun dulu, terus naik levelnya yang memang kebun dekat hutan, baru hutan alam aslinya gitu. Itu bisa melalui proses seperti ini, banyak mengikuti giat-giat yang berbau lingkungan gitu. Sungainya apanya, dengan kegiatan seperti ini interaktif, bahkan packaging kemasan acaranya yang memang ringan gitu, nggak tegang-tegang, itu otomatis nantinya merubah mindset yang tadinya ke hutan takut jadi enggak. Karena ketika ada orang yang takut ke hutan ya, saya pernah punya teman takut ke hutan. Pertama saya ajak main dulu di selokan ya, ngecak di sawah dan lain-lain. Akhirnya saya bawa ke hutan, ketagihan karena kayak yang awalnya takut, pas ternyata di dalamnya itu nampak seperti surga gitu. Karena memang melihat pemandangan, mendengar air itu kenikmatan tersendiri yang nggak bisa didapatkan di mana-mana. Kalau dibeli mahal gitu, nggak ada di Indomaret. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya untuk ke hutan supaya safety dan lain-lain? Ada yang namanya manajemen perjalanan. Itu mau kalau teman-teman yang suka trip pasti ada persiapan nih. Contoh tripnya mau ke Phuket misalkan Thailand, kita harus observasi dulu tempat itu kayak gimana. Jangan salah outfit atau wardrobe ya. Tempatnya pantai, bawahnya jaket tebal ataupun yang memang khusus suhu rendah ya. Kayak gitu. Misalkan ke hutannya kemana, kita cari-cari mungkin teman yang akan ngajak itu kan
treknya basah enggak atau seperti apa, itu disesuaikan dengan sepatu nanti. Di sana ketinggiannya berapa, kelembabannya berapa, suhunya berapa. Nah, nanti akan disesuaikan dengan wardrobe yang kita pakai untuk ke hutan tersebut. Jadi bisa diseptikan dengan persiapan sebelum ke hutan. Di samping persiapan pribadi. Dalam artian ke hutan itu jangan jaim. Kita misalkan punya kendala di apa, misalnya aspa atau apa, ya kemukakan aja ke temen gitu ya. Karena ke hutan itu jangan sendiri. Itu memang SOP-nya jangan sendiri. Minimalnya 2 orang atau 3 orang. Kalau ada kejadian sesuatu, yang satu bisa nungguin, yang satu bisa nyari pertolongan. Ya. Pasnya idealnya 3 orang. Gitu. Paham kan? Nah, terus terbuka. Kalau misalkan sakit, mending berhenti dulu. Jangan jaim-jaim, kuat, dikuat-kuatin atau lihat orang jalannya semangat, kita tetap maksain, jangan seperti itu. Kalau memang misalkan nggak kuat sama sekali, memang harus nanya teman atau komunikasi. Paham kan? Itu dasarnya ya, manajemen perjalanan. Sama aja dengan kalian akan trip kemana, tempatnya seperti apa, pasti kan ngepoin dulu tempatnya kan. Nah, nggak salah wardrobe nanti ke sana. Gitu. Misalkan bawa mau jalan-jalan ke Kang Ican misalkan, bawanya jaket tebal, terus sepatu boot ya, ala ya gitu, kayak gitu ya, paham kan? paham. Itu dasarnya seperti itu. Ada lagi ya? Ini akang-akangnya gimana? Ngantuk ya. Ya eng mau Ada lagi? ya eng Sebelum kita lanjut ke jalan-jalan, lanjut saja. Lanjut aja kan? Ditayangkannya di apa namanya teh, di hutan yang dilindungi itu kan tadi ada apa sih, semacam kayak situs ataupun makam keramat gitu. Nah, apakah ada keterkaitan gitu kalau sepertinya perbedaan hutan yang tidak ada hutan keramatnya dengan hutan yang ada gitu? Oke. Ya. Nah, intinya kan seperti itu. Siap. Beri aplaus. Yang pasti adanya hutan atau lestarinya hutan di Tatargaluh ini, termasuk Pangandaran, Banjar dan sekitarnya, kaitannya dengan budaya. Karena yang namanya makam keramat atau tempat keramat pasti tanamannya rimbun-rimbun ya. Karena konsep konservasi udah tertanam di sana. Contohnya apa? Tahu Kampung Kuta kan? Pasti tahu kan? Tahu. Nah, ada yang namanya hutan larangannya. Di sana tuh nggak boleh pakai alas kaki masuknya. Harinya hari tertentu harus untuk memasuki itu, dilarang menebang pohon dan sebagainya. Itu konsep konservasi ya, yang berkemas kearifan lokal. Nah, terus Gunung Sawal kenapa tetap lestari? Karena di sekeliling Gunung Sawal itu banyak situs-situs yang seakan membentengi Gunung Sawal tersebut. Contohnya, misalkan ada Astana Gede Kawali, ada Panjalu, bahkan ada beberapa, bahkan situs-situs atau keramat itu ada di pinggir-pinggir sungai. Contohnya ada Karangkamulyan, ada Kertabumi, ya. Itu salah satu keterkaitan alam dan budaya, gitu. Jadi orang tua dulu kita sudah mengkonsep yang tadi itu, leuweung tumenang di lebur, ralangan tumenang di rumpak, itu konsep konservasi yang beresensikan modern, set plan future, yang berkemasan kearifan lokal. Kalau sekarang kan bahasanya secret area misalkan, ataupun conservation area atau apa, kan bahasanya seperti itu. Nah, untuk kita mengkampanyekan konservasi ke desa-desa atau ke teman-teman yang ada di wilayah, akan lebih efektif dengan memuat nilai kearifan lokal tadi. Di sini misalkan contohnya ada situs apa, nah kenapa di sana enak, adem, tiis, rimbun? Karena situs itu memiliki nilai esensi ekologi. Nah, disebut ekologi itu dulu kan pamali tumenang ini, tinggal kita mentransitnya. Jadi kita itu posisi strategis nih
yang bisa menyambungkan antara zaman old dengan zaman now gitu. Ya, paham kan? Jadi kalau ngobrolnya dengan orang di desa lebih paham pamali. Tapi kalau misalkan ngobrolin dengan anak-anak zaman now lebih kena dengan gadget. Makanya kita harus disesuaikan dengan objeknya atau lawan bicara. Gitu Kang mungkin ya hubungannya antara budaya, culture and conservation atau nature and budaya dan konservasi itu saling keterkaitan. Karena situs itu yang dikeramatkan itu bisa saja mata air kan, terus memang catchment area tuh mata air, terus untuk green area atau ruang terbuka hijau. Nah Ciamis salah satu efeknya kenapa dapat adipura terus ya, wilayahnya hijau karena situsnya emang banyak gitu, dan itu suplai oksigen yang sangat baik. Bayangin kalau misalkan gak ada situs kayak di Jakarta gitu, situsnya situs beton semua gitu. Ya panasnya kan kita kayak di sini juga nggak mungkin kayak gini, pasti bawa kipas semua pada gerasnya. Nah, beruntunglah kita bisa tinggal. Gitu mungkin Kang ya, paham mungkin sedikitnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita kepoin tempat ini. Tidak tuh kusi digegel tinggal li. Air teh rasalanya ya kurang terangkeun ya. Siap. Atau sakali sing anu di silakan milari posisinya PWW. Tukang pijit ya Bu. Iya, tolong. Ini berasa paling gelap. Oke, desa di Lajang? Biasa. Kapuping kan? Iya mangrupikeun pembibitan tanaman. Di antawisna tadi teman-teman terus menanamnya. Kornis. Oke. Nah, jenis-jenis anu ditanam tadi ya, yang anu ditanam tadi mangrupikeun eta tanaman produksi. Biasanya ditanam di kita sama dengan memangkas petugas penanaman konservasi. Gitu. Itulah fungsi ekosistem. Jadi Tuhan kalau itu menciptakan makhluk dari mulai yang kecil sampai yang besar, ada fungsi dan tugas. Jadi ketika sudah overpopulasi, kalau caringin ini ditebang, berapa debit air yang hilang disimpan. Itu makanya kenapa dikeramatkan kadinya mah pamali cenah aya naon. Justru di situ untuk peneduh dan penyimpan air. Jadi fungsi konsep konservasi yang berbarut pamali itu sangat efektif. Kalau anak zaman sekarang mungkin ceritanya beda lagi, naon sih pamali ataupun naon sih disebut keramat. Nah fungsi kita itu menyampaikan nilai budaya yang berbasis ilmiah itu seperti itu. Nah peran-peran teman-teman nih generasi zaman now gitu. Kemudian ada juga tanaman buah hutan. Contoh kenapa di tempat saya kera makaka ya, monyet ekor panjang ngagalaksak wae karena buah-buahan atau karena pepelakan. Karena stok makanan yang ada di alamnya udah nggak ada. Jadi bukan yang kita tanam, misalkan ada yang tahu pohon ramantan? Oh terang. Ada yang khas lagi, pohon yang khas itu dulunya makanan raja. Buahnya bukan pir, bukan anggur, bukan apel puji, tapi burahol. Tahu tangga burahol? Atau kepel. Ya, kepel. Kepel atau burahol itu ada di manuskripnya. Ternyata raja-raja Galuh dulu makanan buah untuk sajian dinner ataupun main course-nya atau apa itu selalu ada burahol atau kepel. Kepel, lobi-lobi, ramantan, terus apa yang memang notabene itu buah lokal sekarang jarang dilirik ya, tapi keuntungannya sebanding bahkan lebih dari buah impor gitu.
Karena apa? Antioksidannya tinggi. Terus sistem meningkatkan imunitas tubuhnya tinggi juga. Makanya kenapa orang tua dulu kita umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, dari healthy lifestyle-nya juga udah ketebak. Mereka makanan yang sehat. Jadi nggak ada istilah COVID atau apa seperti itu ya zaman dulu. Jadi bukan hanya karena sakti-sakti saja, karena lifestyle-nya yang memang healthy lifestyle zaman dulu. Gitu. Mau ke kebun, mau kemana. Kalau sekarang kan dikit-dikit gopay, dikit-dikit apa. Bahkan saya sendiri nih khawatir teman-teman perempuan zaman nanti nggak bakalan ada yang tahu caranya ngagigihan. Kuncia. Nyisikan atau dari tahunya kan nyisikan colokin pencet udah. Kalau dulu mah ada ngakel ya, ada, dan itu sebetulnya lebih nikmat daripada yang magico. Nah, hawo karena sudah terbukti sama saya sendiri makan tahu nasi merah. Nah mungkin yang ada yang lagi program diet atau apa, makannya nasi merah, makan nasi merah segini sekepal dengan yang ada di nasi padang setumpuk, lebih lama kenyangnya nasi merah yang sekepal. Ya, paham kan? Paham. Nah itu sebetulnya zaman dulu sangu berem kan, ada beas ketan apa-apa dan lain-lain. Itu fungsinya seperti itu. Nah itu dari tanaman fungsi konservasi. Kemudian ada yang dikatakan tanaman herbal. Ya di sini juga ada tanaman herbal. Kenapa tadi saya mengasih informasi kenapa dulu putri-putri Galuh cenah orang Ciamis mah terkenal garelis ya gitu. Amin. Nah, sampai ada satu sejarah antioksidannya tinggi dan ini biasanya untuk cewek yang mau diet dengan teh biasanya. Nah, kemudian Meser 5 ada ribuan. lagi yang kayak spertus ketika diseduh itu namanya teh telang. Warnanya biru kayak biru ya, kayak Pepsi. Nah itu. Nah sebetulnya ketika kita bisa berbaur dan tahu akan potensi alam, kita nggak bakalan susah hidup, ya. Karena sampah yang kita buang apa itu bisa dimanfaatkan. Misalkan cangkang rinso, jangan buang aja, gunting, kasihin apa tanah. Nanti kita ketika ibu kita nyisik cabai kan bijinya suka dibuang kan, semai aja nanti bisa dipanen. Nah itu salah satu sistem ketahanan pangan orang tua dulu kita sebetulnya. Kalau apalagi yang punya stigma karena banyak gini ya, Galuh identiknya ungu. Nah makanya gen Galuh itu gen superior semua. Gen Galuh. Serius itu. Karena memang terah-terah kerajaan banyaknya Galuh. Bahkan salah satunya kan ada telang, ada yang seperti bunga matahari itu, aduh apa saya lupa lagi. Itu yang kuning. Semuanya udah merapat belum? Belum ya? Nyobain teh Teh telang. enak. Apa itu? Beri. Gede orang. Jangan ditelan. Bohong ah. Kang Alwi mah. Udah langsung ditelan. Enak loh. Rasanya rasa bambu. Manis? Enggak kok. Enggak kok. Teh gaji. Udah. Oka emut lingkungan. Salam Lestari. Hore.